datang ya? Iya, Bu. Oke. Udah sarapan tadi ya dari rumah? Sudah. Ada. Ada yang nggak sarapan? Ada. Woi, harus sarapan supaya sehat. Ibu mau absen dulu satu-satu ya. Pagi-pagi harus semangat. Jadi kalau ibu cek, misalnya ya, Afif hadir Bu, jangan tunjuk tangan tapi tangannya tidak semangat ya. Oke anak-anak ibu mulai ya. Afif Hadir, Bu. ya. Andrea Hadir, Bu. iya di belakang ya. Angelin, Ada, Bu. Atika, Ada, Bu. Fabiano, Hadir. Fatma, Ada, Bu. Vika Fitri, Ada, Bu. iya. Haikal, Hadir, Bu. Ibnu, Ada, Bu. M Agung, Hadir, Bu. iya. Muhammad Rafli, Hadir, Bu. M Yanda, Beldianda mana? Permisi dia tadi. Permisi, Bu. Iya. Rahma Wahyuda, Sakit. sakit apa dia? Demam, Bu. Demam. Udah berapa hari demamnya? Baru. Baru hari ini. Iya. Resti, Ada, Bu. ya Resti selalu semangat ya. Ridwan, Sakit. sakit. Ini udah berapa hari sakitnya? Baru. Oke, Ramanda, Sakit. sakit juga. Sakit ya? Oh, jatuh? Iya. Jatuh dari mana? Aku udah masuk dari pagi itu. Rido, Susianti, Sartini, Ada, Bu. Sri Azrina, Ada, Bu. Setiawan, Hadir, Bu. Syafina, Ada, Bu. Syifa, Ada, Bu. Susan Amelia, Ada, Bu. Siti Aisyah, Ada, Bu. Tasya, Ada, Bu. Tika Yulianti, Hadir, Bu. Wih. Irfan Halim, Datang. Sakit izin Alfa, Alfa, Bu. Alfa. Siapa tetangganya? Ada Rangga, ada tahu dia kemana? Iya. Ada. Valentino, Enggak, Bu. enggak. Wildena, Zulfa Syafko. Iya, terima kasih anak-anak ibu. Tahukah hari ini kita belajar apa? Tahu. Iya. Belajar apa? cerpen. Iya. Jadi tes cerpen ya. Kemarin sudah belajar mengenai unsur cerpen. Nah, pada pertemuan semalam belajar tentang apa? Ya, itu apa? Unsur-unsur cerpen. Udah. Yang semalam Struktur cerpen. struktur dan struktur apa? Struktur dan semalam di atas struktur dan struktur dan kebahasaan cerpen. Ingat nggak struktur dan Kebahasaan cerpen? Oke anak-anak ibu ya. Oke, siapa yang masih ingat apa itu cerpen? Yo, siapa yang masih ingat itu ada cerpen? Ya nak? Ya, cerita pendek. Terus? Ayo. Zulfa? Ayo. Ayo, siapa yang baca buku tadi malam? Cuman siapa namanya? Iya, cuman dia yang baca buku tadi malam. Iya. Ayo. Semalam belajar apa? Struktur. Kemudian apa lagi? Kebahasaan. Nah, pada pertemuan sebelumnya menganalisis unsur-unsur cerpen. Nah, hari ini kalian akan belajar bagaimana mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi nak, pelajaran kita hari ini
melanjutkan yang kemarin. Kemarin kan mempelajari struktur sama kebahasaan. Nah, hari ini kalian Ibu harapkan mampu menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan. Ya. Jadi harapan Ibu setelah pembelajaran ini kalian mampu menyusun kerangka cerita pendek. Nanti Ibu sajikan. Kalian mau apa? Bacaan kah? Ya, teks cerpen atau seperti kemarin teks yang ada suaranya, atau mau film? Mau yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Tiga. Ada syaratnya. Bagus. Syaratnya mau tahu? Tahu. Kalian harus mempelajari dulu bagaimana cara menyusun kerangka cerpen. Jadi di sini kan Ibu bagi dia berdasarkan pengalaman atau gagasan ya. Jadi mungkin kita tidak memakai sebuah pengalaman, tapi Ibu sajikan nanti sebuah film, ya. Nanti kalau Ibu tayangkan filmnya, harapan Ibu, kamu mengamati dengan sungguh-sungguh, ya. Oke anak-anak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita nggak bisa lanjut ke sini kalau kamu tidak bisa memahami apa itu cerpen, ya. Oke, bisa disebutkan apa itu cerpen satu orang aja. Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Ops. Ya, Zulfa. Cerpen adalah sebuah jenis karya sastra modern yang menceritakan tentang kisah atau tokoh dengan konflik dan penyelesaian dalam bentuk ringkas dan jelas. Iya, terima kasih Zulfa ya. Oke, nanti kita padukan antara unsur-unsur cerpen, struktur dan kaidah kebahasaan ya. Baiklah anak-anak Ibu, kalau kita membuat sebuah cerpen, ya, kalian harus mengetahui beberapa hal, ya. Kalau mungkin sebuah cerpen, sebuah film, sebuah apa itu udah pernah, udah sering kalian lihat ya. Cuman ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, yaitu isi sebuah cerpen singkat dan jelas, ya. Kemudian menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Maksudnya jangan menimbulkan makna yang ambigu. Misalnya satu kalimat dia menimbulkan dua makna, jadi sehingga menimbulkan kebingungan bagi pembacanya. Nah, yang ketiga, memperhatikan aspek kedalaman dalam menulis ya. Jadi nanti dalam menulis ada aspek, yaitu aspek kebahasaan ya, dari pelajari kemarin ya. Ya, oke anak-anak Ibu. Yang terakhir adalah yang paling penting ya, menjelaskan bagaimana tokoh dan penokohan di dalam cerita tersebut. Oke, siapa yang masih ingat mengenai ciri-ciri cerpen? Ayo. Yo. Oke, ciri-ciri cerpen yang pertama ya bentuknya Singkat. ya singkat. Yang kedua, Jelas. ya padat dan jelas. Yang ketiga, Memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. iya. Kemudian, Tidak kisah tokohnya. Tidak menceritakan semua tokoh. iya cukup satu tokoh ya. Oke. Apalagi? Ceritanya bagaimana? Bersifatnya apakah? Fiksi. Fiksi ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Ya, ini ya. Ya, ceritanya singkat. Kemudian kata-katanya tidak lebih dari 10.000 kata ya. Menggambarkan kehidupan sehari-hari. Kemudian Tidak. Hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. iya, kemudian apalagi? Memberikan kesan dan kesan yang sangat mendalam. Iya. Satu lagi. Bacanya tidak lama. Ya, udah tadi. Hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. Jadi nanti nggak jauh-jauh dari situ apa yang Ibu sajikan ya. Oke anak-anak Ibu, untuk menulis
ada 3 bagian. Cerpen yang pertama itu cerpen pendek. Dia memang pendek, ya singkat. Yang kedua, cerpen ideal. Ya, itu 300 sampai 400 kata. Ini di fase yang tengah, ya. Kalau yang tadi yang pertama itu fase yang paling mudah, yang paling rendah. Kemudian fase ideal itu 300 sampai 400 kata. Kemudian cerpen panjang, dia tetap cerpen, tapi jumlah katanya lebih banyak. Nah, sasaran kita itu di nomor 1. Karena ibu nggak mau nanti dibawa pulang cerpennya, itu mau diselesaikan di sini, ya, oke? Tapi masih dalam bentuk kerangka, ya. Baiklah anak-anak ibu. Nah, ini berdasarkan alirannya ada dia realisme, ya, mengisahkan peristiwa yang melukiskan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian impresionisme, yaitu cerita yang ditulis pengarang berdasarkan apa yang pertama kali dilihat. Jadi itu berbentuk spontan, ya. Kemudian yang ketiga naturalisme, itu mengisahkan tentang penganut yang tidak percaya akan Tuhan. Kemudian neonaturalisme, yaitu gabungan antara realisme dan naturalisme. Kemudian romantisme, ya, romantisme ini yang menggambarkan tentang sebuah perasaan. Perasaan itu datangnya dari mana? Hati. Ya. Biasanya itu ceritanya cukup panjang, ya, karena dia dari hati sendiri. Biasanya itu pengalaman pribadi, ya. Kemudian surrealisme, yaitu yang menceritakan tentang khayalan atau mimpi. Jadi proses penceritaan ini tergantung kepada si pengarang mengenai sudut pandangnya. Boleh menceritakan tentang orang lain, boleh juga menceritakan tentang diri sendiri. Oke anak-anak ibu, baiklah, kita masuk kepada tahap yang paling inti, ya. Kamu punya buka? Nanti kalau bila ada yang penting yang mau dicatat atau mau ditulis, ya, boleh langsung kamu tulis di buku kamu, ya. Ya. Buka di bagian B. Sudah? Ya, anak-anak ibu, menganalisis sudah. Kemudian struktur sudah. Kemudian kebahasan sudah. Saatnya kalian membuat kerangka. Oke? Sebelum kalian membuat kerangka, kalian harus memperhatikan, ya, 7 unsur. Ini 7 nih, salah kok, ya. 7 unsur. Ya, yang pertama observasi. Ada nggak yang bisa bantu untuk membacakan? Yuk, ayo. Ya, Resti. 1. Observasi. 2. Menentukan judul dan tema. 3. Menentukan latar belakang. 4. Menentukan para tokoh. 5. Menentukan struktur cerpen. 6. Menentukan struktur cerpen. 7. Menentukan alur. Iya. Oke anak-anak ibu, kita bahas satu persatu, ya. Nah, apa itu observasi? Nah, sebelum kamu menulis sebuah cerpen, kamu harus mengobservasi, melakukan pengamatan terhadap sesuatu objek, ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Boleh berdasarkan kehidupan sehari-hari, ya. Tergantung nanti bahan yang mau kamu buat kerangkanya. Kalau kamu berdasarkan kehidupan sehari-hari boleh. Kalau berdasarkan tulisan, berarti kamu mengobservasi tulisan. Kalau kamu membuat kerangka cerpen dari film, ya, berarti kamu mengamati sebuah film. Oke, kita masuk kepada yang kedua, ya, menentukan judul dan tema. Kira-kira tema apa sih yang kamu angkat? Kamu harus tetapkan sebelum kamu lanjut kepada tahap
Nah, kemudian kenapa sih kamu angkat itu menjadi sebuah cerpen? Ya, mengapa itu kamu angkat menjadi sebuah cerpen? Atau mengapa itu kamu buat di dalam kerangka cerpen? Sebutkan alasan kamu. Kenapa? Nah, misalnya, Karena menarik. ya karena menarik. Kemudian karena menarik. Kemudian apa lagi? Ayo, kenapa kamu buat kisah? Karena dia menarik. Apalagi? Hanya menarik saja kah bisa dibuat sebuah kisah? Tidak. Kemudian? Kenapa? Mengapa? Mengapa itu kamu angkat? Kita nggak bisa lanjut kalau kamu nggak tahu. Kenapa? Karena menarik. Kemudian menarik, menginspirasi, apa lagi? Memberi pelajaran. Ayo dari sebelah sini. Memberi pelajaran. Apa lagi? Ayo yang di belakang. Menarik, memberi pelajaran. Kenapa sih? Menambah wawasan. Sebelah sini timpang nanti. Sebelah sini belum. Tahu timpang? Tidak seimbang. Menambah wawasan. Ayo. Kenapa? Menambah ilmu. Waduh, bagus sekali. Ya, jadi masing-masing punya cara tersendiri ya. Punya cara tersendiri untuk menentukan latar belakang mengapa dia mengangkat ke dalam sebuah tulisan ya. Oke anak-anak ibu. Selanjutnya kita masuk kepada menentukan para tokoh. Ya, itu kita lihat berdasarkan dia sudut pandangnya. Kalau tokohnya, kalau sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang pertama, berarti tokoh yang di dalamnya adalah Saya atau aku. kamu ya, atau saya. Berarti melibatkan kamu dan teman-teman atau orang-orang di sekitar kamu. Nah, kalau tokohnya orang lain, berarti kamu pakai sudut pandang orang Tiga. ya. Oke. Struktur. Ya, dalam penulisan sebuah kerangka atau penulisan sebuah cerita, kita harus tahu strukturnya. Ya. Strukturnya dibagi berapa kemarin? 7. Struktur. Berapa nih? 4. Yang pertama. Ya, orientasi. Bagus yang di belakang. Ya, rangkaian peristiwa. Resolusi. Ya. Resolusi. Ya. Baru ingat ya? Kita sama-sama ya. Yang pertama. Orientasi. Yang kedua. Komunikasi. Resolusi. Oke. Ya, tidak ibu sebutkan, sengaja tidak ibu sebutkan, masih ingat ya. Oke, ini tadi sudut pandang sudah kita bahas ya. Selanjutnya menentukan alur. Ya, kalau kamu mengangkat karya orang lain atau film atau cerita ke dalam cerpen, berarti kamu menggunakan sudut pandang orang keberapa? Tiga. Orang? Tiga. Tapi kalau kamu mengangkat kisah kamu, pengalaman kamu secara pribadi, itu berarti menggunakan sudut pandang orang pertama. Orang pertama ya. Oke, anak-anak ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mau nonton film tidak? Mau. Mau? Mau. Kalau mau nonton film, kita bagi dulu kelompoknya. Silakan baca nama kamu di atas. Ya. Ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok, ya. Kelompok struktur, kelompok rangkaian peristiwa, ya. Kelompok orientasi, komplikasi, resolusi dan resolusi 2 atau penyelesaian 2 ya. Ibu mau bagi kelompoknya karena ada 5, ibu mau
Sini 1, ini 2, ya, ini 3, ini 4, sini 5. Nanti yang ini agak dimajukan sedikit, yang ini digeser ya, biar jangan terlalu rapat ya. Tuh, ayo. 3 menit. Silakan bentuk kelompok. Mari kita jatuh. Oh, mari. Ya, perhatikan LKPD-nya. Nanti di bagian atas itu kelas 93 kelompok itu dibuat berdasarkan kelompok yang ibu bagikan tadi ya, nama kelompoknya. Kemudian materinya teks cerpen alokasinya bisa 20 menit mengerjakannya. Bisa, ya bisa. Diusahakan nanti kalau ada perubahan ibu tambahi waktunya ya. Kemudian hari dan tanggal hari ini ya. Ya, Bu. Kemudian nama siswa. Itu yang paling atas nanti nama ketua ya. Selanjutnya nama anggota. Oke. Yang perlu kamu lengkapi adalah di bagian observasi, kemudian judul, tulis judulnya, kemudian tulis temanya. Kemudian menentukan latar belakang cerpen, latar tempat, latar waktu, latar suasana. Kemudian menentukan para tokoh, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kemudian menentukan struktur, orientasi, muncul masalah, komplikasi, dan penyelesaian. Kemudian sudut pandang dan juga alur. Sederhana ya, tapi mewakili isi secara keseluruhan. Oke, anak-anak ibu ada di sini semuanya. Ya, ada di sini. Kita lihat. Sudah bisa ibu mulai? Bisa. Letakkan penanya. Anjulin sehat? Sehat. Oke. Sudah bisa ibu mulai? Bisa. Ya, Ibnu. Ibu yang manis sayang.
Ibu? Loh, nangis? Sedih? Sedih ya, begitulah pengorbanan orang tua terhadap anaknya nak ya. Jadi bagi kamu yang masih memiliki orang tua, hargai jerih payahnya, senangkan hatinya, karena apa yang diberikan oleh orang tua itulah yang terbaik. Kalau kamu rasa tidak baik, tetapi di belakang dari apa yang diperbuatnya menyimpan banyak kebaikan untuk kita. Jadi yang masih punya orang tua, masih lengkap orang tuanya, bahagia sama orang tua. Oke? Ibu lihat ini banyak yang berlinang air matanya ya. Sedih ya, begitulah ya Nak ya. Penyesalan itu tidak akan bisa lihat gimana? Penyesalan itu selalu datang terlambat ya. Ini nampaknya kalau langsung ditulis dalam bentuk kerangka ini asik sekali karena masih nangis, masih lekat di ingatan ya. Oke, silakan dikerjakan. Yuk, silakan dikerjakan. Masih ingat masa itu ceritanya karena menyita air mata. Yuk, silakan dikerjakan. Sini nak, sini saya. Lihat rangkaian yang ada di papan tulis ya. Itu menentukan latar belakang cerpennya. Yang singkat-singkat saja kita buat cerpen pendek. Ya, masih ingat ya, ini punya tugasnya. Coba kamu cari latar. Jadi latar tempatnya di mana aja di sekolah. Mana lagi? Di sekolah, di rumah, tempat pulang. Lo jangan nangis. Tidak siap tugasnya. Udah nangisnya. Udah. Ya, sampai mana? Nanti kelompoknya. Judulnya apa tadi, ayo? Judulnya apa tadi, ayo? Nanti dengar kelompok lain. Ada tadi judulnya kan? Ya. Yuk. Ya. Nanti aja. Belakangan aja. Isinya dulu. Orientasi dua. Nanti aja. Isinya dulu. Masih ingat isinya kan? Nah. Yuk. Waktunya 20 menit ya. 20 menit. Nah, yang mana? Tunjukkan. Pengamatan. Berdasarkan ini. Ingat judulnya kan? Ya. Temanya tadi Abi sebutkan ya. Ya. Temanya apa?
Siapa pemeran utamanya? Anaknya apa ayahnya? Anaknya. Anaknya. Ayo, apanya? Protagonisnya siapa? Hah? Anaknya kah? Ayahnya kah? Protagonis boleh dua? Boleh. Protagonisnya. Nah. Yang baik sifatnya di situ siapanya? Ayah. Ya, dia kan tidak disebutkan namanya ya. Oke. Ibu ambil nilai nih loh sambil berdiskusi. Nilai diskusinya ibu ambil. Siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Ibu ambil nilai keterampilannya ya. Ayo. Semangat. Ayo. Siapa yang nggak ikut kerja kelompok ibu tahu? Diskusi apa main Ase? Diskusi. Yang sudah selesai. 2000. Satu lagi. Ada masalah?
Tidak. Ibu ada yang nanya. Oh ya, apa? Ini yang nggak kerja sama Ibu perlu nilainya. Ya, karena kita kan ngambil nilai keterampilannya juga. Kan hanya nilai pengetahuannya aja. Ya. Nah, orientasinya proses kalimat aja. Ya.
Yang sudah selesai boleh angkat tangan ya. Yang sudah selesai boleh angkat tangan. Ya. Yang sudah selesai satu kelompok sudah selesai. Boleh dilengkapi nama kelompoknya yang sudah selesai. Ya. Satu lagi. Oke. Oke. Sudah? Sudah. Dua kelompok. Silakan diputuskan siapa yang akan membacakan hasil kerja kelompoknya ya. Oke. Sudah bisa ya? Sudah. Oke. Fabiano, sudah kelompok kalian? Sudah ya? Ya, Ibu mau ini ada 5 kelompok ya. 6 kelompok. Kelompok struktur, kelompok orientasi, kelompok rangkaian peristiwa, kelompok komplikasi, kelompok resolusi 1 dan resolusi 2. Ya. Ibu mau dari kelompok yang terakhir dulu. Mana kelompok yang terakhir? Iya, resolusi 2. Ketuanya Afif, Alfa, Akroma. Yuk, silakan dibacakan hasil kerja kelompoknya. Oke, anak-anak ibu, kelompok yang lain tolong diamati kemudian disesuaikan dengan hasil kerja kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok resolusi 2 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Kelompok kami yang beranggota Afif Alfa Akroma sebagai ketua, Fatma Azhara, Wildayana, Syifa Anissa, Haikal Kurniawan. Yang pertama unsur observasi. Keterangannya rangkaian dibuat berdasarkan film. Yang kedua menentukan judul dan tema pada cerpen. Keterangannya janji ayah. Menentukan latar belakang cerpen, latar suasana sedih, latar waktu campuran siang malam, latar tempat kafe, rumah, dan jalan. Menentukan para tokoh, keterangan antagonis, teman atau pembuli, protagonis ayah, antagonis anak. Menentukan bagian orientasi, muncul masalah, komplikasi, dan penyelesaian. Keterangannya anaknya yang dibully karena ayahnya seorang supir bajai. Yang menentukan sudut pandang orang ketiga. Nomor 7 menentukan alurnya campuran. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Kalau kurang salah, kalau benar ya. Ya. Oke anak-anak ibu, tadi kalau
video. Ya, jadi kerangka dibuat berdasarkan video atau film. Ini lihat tadi waktu keliling sama, benar semua ya. Nah, judulnya tadi sama. Ada yang bisa di depan tadi apa judulnya? Janji Ayah. Nah, yang menjadi perbedaan itu latar belakang cerpen sama para tokoh. Oke, Ibu mau dari kelompok sini, silakan dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab nak, yang apa? Yang tegas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok struktur ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah anggota kami. Kedua, Zulfa Syafiqoh, Muhammad Agung, Muhammad Rafli, Nashwa Putri Reza, Muhammad Fadli. Berikut hasil diskusi kami. 1. Observasi, keterangan. Kerangka cerpen berdasarkan film yang disajikan guru. 2. Menentukan judul dan tema pada cerpen. Keterangan, judul, Janji Ayah. Tema, penyelesaian selalu datang terlambat. 3. Menentukan latar belakang cerpen. Keterangan, latar tempat, sekolah, kafe, rumah, dan jalan raya. Latar waktu, pagi, siang, dan malam. Latar suasana, sedih. 4. Menentukan para tokoh. Keterangan, protagonis ayah, antagonis anak, pritagonis teman si anak perempuan. 5. Menentukan bagian orientasi. Muncul masalah, komunikasi, dan penyelesaian. Orientasi, saat si anak dibully. Muncul masalah, saat si anak mendatangi acara ulang tahun temannya dan dipermalukan. Komplikasi, saat si ayah tertabrak sampai si ayah meninggal. Penyelesaian, si anak disiksa. Menentukan sudut pandang orang ketiga. 7. Menentukan alur campuran. Sekian dari hasil presentasi kami jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lengkap ya, lebih lengkap dari mereka ya. Iya. Untuk observasi, kemudian judul dan tema itu masih sama. Kemudian sudut pandang dan alur. Adakah yang berbeda dari hasil kerja kelompok kamu? Ya, silakan. Ya, kami dari kelompok komunikasi menyampaikan hasil diskusi kami yang yang beranggotakan Sri Azliana, Artika Ramadhani, Sri Azliana, Tika Yulianti, Ramanda Oktaviandi, Irfan Alif. Unsur 1. Observasi, dibully sama teman setiap hari. 2. Menentukan judul dan tema pada cerpen. Janji ayah, penyelesaian di akhir. 3. Menentukan latar belakang cerpen. Sekolah, rumah, kafe, siang, malam, pagi. 4. Menentukan para tokoh. Tukang bajai, anak dari tukang bajai, teman. Ayah protagonis, anaknya antagonis, temannya antagonis. Menentukan bagian orientasi, muncul masalah, komplikasi, dan penyelesaian. Dibully teman, pergi acara teman, membentak ayah, melempar sepatu yang sudah diberikan, membuang nasi yang ayah tertabrak mobil. Menentukan sudut pandang orang ketiga. Menentukan alur campuran. Ya, dengar semua. Apa yang berbeda? Apanya? Hah? Nomor berapa yang berbeda? Alurnya ya? Iya. Kemudian apanya lagi yang berbeda? Iya, orientasinya, observasinya berbeda. Tidak disebutkan, dia hanya menyebutkan masalahnya, tetapi tidak dicari dari mana sumbernya ya. Nanti diperbaiki. Kemudian untuk bagian menentukan bagian orientasi, dia hanya menyebutkan menyebutkan secara runtun ya, tidak dibagi. Ini orientasi, ini komunikasi, ini resolusi. Nah, diperbaiki ya, diperbaiki ya. Oke, iya, silakan.
mau nanya, kata ibu mau tampil. Iya, resolusi ya. Yuk, siapa mau tampil? Yang itu berdiri nak. Kalau kita presentasi, teman yang di ujung sini suaranya harus dengar. Ya, suaranya harus dengar, harus kuat. Assalamualaikum warahmatullahi Dengarkan. wabarakatuh. Kami dari kelompok resolusi ingin menyampaikan isi teks dari kelompok resolusi. Ketua Susan Amelia, anggota Ika Fitri, Sakina, Saiful, Rama Wahida. Observasi pembulian dan anak perempuan yang marah kepada ayahnya. Menentukan judul dan tema pada cerpen. Judulnya Janji Ayah. Tema penyesalan yang akan selalu datang di akhir. Menentukan latar belakang cerpen. Latar suasana sedih, latar tempat, kafe, rumah dan jalan. Latar waktu, siang, pagi, dan malam. Menentukan para tokoh. Ayah, anak perempuan, teman-temannya, penumpang bajai, pembeli barang-barang elektronik, dan orang pengantar paketnya. Menentukan bagian orientasi, muncul masalah, komplikasi, dan penyelesaian. Seorang anak bajai tersebut dibully oleh teman-temannya karena pekerjaan ayahnya yang hanya tukang bajai, dan anaknya menyesal hidup miskin dan dia marah kepada ayahnya. Lalu ayahnya menjual barang-barang elektronik yang ada di rumahnya untuk memenuhi keinginan anaknya. Menentukan sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga. Ayah protagonis, antagonis, anak yang selalu marah pada ayahnya, dan penumpang bajai yang marah-marah dan menjahati supir bajai. Menentukan alur. Seorang ayah yang bekerja menjadi seorang bajai yang ingin memenuhi keinginan anaknya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi langsung kita koreksi aja ya. Berbeda enggak observasinya? Berbeda ya. Harusnya bagaimana tadi observasinya? Dia langsung kepada masalah, bukan mencari sumber melakukan penulisan ya. Ya, kelompok susah ya, dibuat sumbernya dari mana gitu ya. Kita kan masih melakukan pengamatan. Oke? Ada yang berbeda dari kelompok kalian? Kira-kira apa yang berbeda? Ada yang berbeda sama dengan kelompok mereka? Apa yang berbeda? Di bagian mana? Di bagian akhir, menentukan alur. Coba bacakan alurnya. Baca Resti. Suara dia lain dari yang lain. Kamu baca sayang. Berdiri. Coba dengarkan dari kelompok mereka. Ada yang berbeda, yaitu di bagian ya. Bagian nomor 7. Coba bacakan. Menentukan alur. Menentukan alur pada sebuah cerpen. Alur sangat dibutuhkan dalam penulisan cerita. Keterangannya penyesalan di akhir. Iya, kalau penyesalan di akhir itu masuk kepada bagian apa? Iya, bagian judul dan tema. Harusnya alurnya adalah alurnya alur apa? Nah, itu saja yang berbeda. Silakan duduk. Kalau kelompok kalian, adakah yang berbeda? Itu masih sama. Coba bacakan bagian struktur nomor 5. Orientasi. Berdiri sayang.
orientasi seorang bapak. Selanjutnya. Muncul masalah karena dibully karena ayahnya tukang baja dan tidak mau miskin. Komplikasi pada saat seorang bapak kecelakaan. Iya. Penyelesaian seorang anak menyesal pada akhirnya. Iya. Jadi penyelesaiannya penyesalan seorang anak, ya. Oke, anak-anak ibu. Jadi dari 6 penyajian kerja kelompok yang benar semua itu hanya kelompok ini, ya. Kelompok apa namanya? Kelompok utuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang lainnya. Terdapat kesalahan pada pembahasan bagian struktur, ya, yaitu bagian orientasi, muncul masalah, komplikasi, dan penyelesaian. Kemudian ada 2 kelompok yang latar belakangnya tidak lengkap, ya, latar belakangnya tidak lengkap. Nanti ini ibu kembalikan, diperbaiki, kembalikan lagi kepada ibu, ya. Oke? Karena kalau ini kalian tidak tuntas, kalian tidak bisa menulis cerpen. Jadi semuanya harus dibenarkan dulu atau diperbaiki dulu, baru kita bisa lanjut kepada menulis cerpen. Oke anak-anak ibu beri waktu 3 menit untuk kembali ke tempat seperti semula. Oke. Disajikan sebuah film, ada yang nangis, ada yang sedih, ya. Nah, sebenarnya kalau kita menghayati sebuah film, maka itu akan mempermudah kita dalam menentukan strukturnya, ya. Oke anak-anak ibu, bisa kita ulang apa saja sih yang dimuat dalam membuat sebuah kerangka atau menulis sebuah kerangka? Coba silakan, siapa bisa? Apa saja langkah-langkah dalam membuat kerangka cerpen? Tunjuk tangan lah, jangan gitu, yo. Ya, Resti, apa saja? Biar sayang. Yang pertama, 1. Observasi. 2. Menentukan judul dan tema pada cerpen. 3. Menentukan latar belakang cerpen. A. Latar waktu. B. Latar tempat. B. Latar waktu. C. Latar suasana. 4. Menentukan para tokoh. A. Protagonis. B. Antagonis. C. Tritagonis. 5. Menentukan struktur. Bagian orientasi, muncul masalah, komplikasi. 6. Menentukan sudut pandang. 7. Menentukan alur. iya. Jadi ada berapa? 7. Yang pertama apa, Zulfa? Yang kedua apa, Lase? Menentukan judul dan tema pada cerpen. Ya, tapi si Lase yang ditanya, ya. Yang ketiga apa, Lase? Yang keempat, Susan? Menentukan para tokoh. Yang kelima siapa mau? Iya, yang kelima coba, Adrian. Menentukan struktur. Yang keenam, Menentukan pandang. yang ketujuh. Tunggu, siapa ya? Aku yang tadi. Ibu. Siapa ya? Nah, coba Asian.
silakan. Oke, ini yang bukan aliran cerpen adalah D. Dinamisme. Iya, dinamisme. Nomor 5. Nomor 5. Ya, langkah-langkah pembuatan cerpen. A. Tentukan tema yang menarik. B. Tetapkan sasaran pembaca. C. Tentukan tokoh-tokoh cerita. D. Tentukan konflik. E. Tentukan penyelesaian. Berdasarkan langkah-langkah di atas, langkah-langkah yang tepat dalam menulis cerpen adalah A. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Letak di samping biar ibu yang setir. Bagi warnanya ya. Yuk, yuk, yuk. Taruh letak di samping. Oke. Mana dia? Oke. Oke, silakan disusun bukunya ya. Susun bukunya ya. Mau istirahat tidak? Mau. Ya. Oke, sebelum istirahat, sebentar. Ya anak-anak ibu, untuk ini ada beberapa orang yang belum memahami mengenai langkah-langkah dalam menulis cerpen. Ada beberapa orang, ya Fabiano, Ibnu Saiful, kemudian Rafli, ya, termasuk juga untuk kepada ciri-ciri cerpen ya. Tolong dipelajari di rumah ya. Oke anak-anak ibu. Ini tugas kelompoknya ibu bagikan kepada ketua kelas. Bagi yang salah silakan diperbaiki. Untuk pertemuan minggu depan kalian harus bisa menulis sebuah kerangka cerpen ya. Oke, nanti dibagikan ke ketua kelompok masing-masing supaya diperbaiki.